Nah, teman-teman, ini part 4-nya ya. Part 4 dari cerita saya tadi tentang si bapak yang menjual jasanya sebagai pijat urat keliling yang rumahnya dari Bulu Lawang. Cerita saya tadi dari yang part 3, ketika saya masuk warung, ternyata si bapak sudah pesan sebelumnya, sudah hanya pesan secangkir segelas teh manis, dan itu harganya Rp2.000 saja, teman-teman. Dengan harga Rp2.000 pun itu beliau belum bayar, teman-teman. Tadi di part 3 saya menyebutkan Rp20.000 itu hanya salah ucap saja, teman-teman. Saya tahunya dikasih tahu sama si ibu penjual makanan di samping beliau tidur tadi. Bu, ya sudah, ini uangnya saya terima, berarti makanan ditambah yang minum tadi ya Bu ya 2.000. Oke, setelah ditotal sama ibunya, saya kasih uangnya. Karena saya terburu-buru, sungkan sama teman sekolah dan kepada ibu kepala sekolah pastinya sudah menunggu lama. Tapi tekad saya untuk kembali menemui bapak itu tadi sangat besar. Sudah nggak apa-apa, saya nanti dimarahin teman-teman, ditegur ibu komandan, ibu kepala sekolah, saya akan siap. Karena rasa kasihan saya, rasa sedih saya kepada beliau itu lebih besar daripada rasa takut saya nanti semama sampai harus dipecat dari sekolah karena saya telat. Nah, intinya begitu, teman-teman. Jadi kenapa saya bercerita seperti ini? Itu ya, ini sungguh suatu yang tidak kebetulan. Benar-benar Allah menunjukkan kepada saya pribadi, terutama juga kepada Anda semua, supaya saya memberitakan kabar gembira ini. Kabar baik, kabar apa ya, kabar gembira, kabar baik, atau hikmah, kita sebutnya saja hikmah, bahwasanya semenderita-menderitanya kita, sesengsara-sengsaranya kita, sebesar-besarnya beban hidup yang kita pikul, yang diberikan Allah, yang diujikan Allah kepada kita, itu masih ada beliau-beliau yang lebih sengsara, yang lebih menderita daripada kita. Dan beliau masih tetap semangat, masih tetap berprasangka baik kepada Allah, masih tetap menjalani hidup, menjemput rizki dengan cara yang halal, dengan keahlian beliau sebisanya, dengan keadaan beliau seadanya. Nah, dari situ pun Allah pasti sudah menjamin rezeki beliau. Nah, contohnya tadi, mungkin beliau berdoa dan sudah pasti, sudah barang tentu Allah yang menggerakkan hati saya, menggerakkan saya untuk kembali kepada beliau, itu sudah otomatis Allah SWT. Hanya sebagian kecil dari rezeki yang lewat saya kasihkan beliau. Itu adalah hak beliau dari Allah yang kebetulan lewat saya, yang hanya nominalnya sedikit menurut saya. Nah, karena ya masih segini-segini ekonomi saya, bukan orang yang kaya, saya pun rumah aja masih ngontrak, usaha saja masih jalan perlahan.